Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd. Hadirin ma'asyiral muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini kita melanjutkan kajian kita pada Sirah Nabawiyah dalam kitab Al-Lu'lu' Al-Maknun fi Sirati An-Nabi Al-Ma'mun, yaitu mutiara yang tersembunyi di dalam sirah atau kisah perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Ma'mun, yaitu seorang nabi yang terpercaya. Dan kita telah sampai pada pembahasan setelah kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang dilakukan oleh kakek beliau yaitu Abdul Muttalib, di mana di hari yang ketujuh Rasulullah dikhitan dan Abdul Muttalib membuat perjamuan makanan dan mengundang orang-orang untuk menghadiri perjamuan makanan tersebut. Kemudian setelah kelahiran Rasulullah SAW, beliau disusui oleh ibunya, yaitu Aminah, selama kurang lebih, ada yang mengatakan 3 hari dalam riwayat, ada yang mengatakan 7 hari, dan ada yang mengatakan 9 hari. Rasulullah SAW disusui oleh ibu beliau sendiri, yaitu Aminah. Kemudian setelahnya beliau disusui oleh Suwaibah, Maula Abi Lahab, yaitu seorang wanita Suwaibah, seorang hamba sahaya atau seorang budak yang telah dimerdekakan oleh tuannya yaitu Abu Lahab. Di mana Suwaibah menyusui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama beberapa hari yang tidak disebutkan berapa jumlah harinya. Kemudian setelahnya juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disusui oleh Ummu Aiman. Jadi sudah 3, ibunya, kemudian Suwaibah, kemudian Ummu Aiman. Kemudian yang terakhir adalah Halimah. Halimah dari suku Sa'ad yang lebih dikenal dengan Halimatu As-Sa'diyah. Dan Suwaibah, yaitu hamba atau budak dari Abu Lahab ini, juga pernah menyusui Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Rasulullah SAW, dan juga Abu Salamah, suami dari Ummu Salamah, yang ketika Abu Salamah wafat, Ummu Salamah dinikahi oleh Rasulullah SAW. Hadirin rahimani Allahu wa iyyakum jami'an. Kita akan berkisah tentang bagaimana Rasulullah SAW disusui di suku Sa'ad oleh seorang wanita yang bernama Halimah As-Sa'diyah. Di antara kebiasaan orang-orang Arab adalah ketika anak-anak mereka dilahirkan, setelah kelahiran mereka selama beberapa harinya, atau setelah beberapa harinya, mereka dibawa kepada suku-suku yang berada atau tinggal di dalam pedalaman atau di pedalaman Arab pada saat itu, atau lebih dikenal dengan Arab Badui.
karena mereka tinggal jauh dari keramaian kota Mekkah. Tujuan anak-anak mereka dibawa ke sana atau cucu-cucu mereka dibawa ke sana, salah satu di antara tujuannya adalah yang pertama fayakun afsah lisan, supaya bahasa mereka atau lisan mereka itu menjadi lisan yang fasih. Karena orang-orang Arab Badui itu belum banyak bercampur baur dengan orang-orang yang berada di kota Mekkah, sehingga bahasa Arab mereka masih terjaga. Belum ada percampuran dengan budaya atau bahasa yang ada di kota Mekkah pada saat itu. Intinya bahasa mereka masih terjaga. Itu yang pertama. Yang kedua, liyakuna ajlada li jismihi, supaya tubuhnya itu terbiasa atau tumbuh dengan keadaan yang membuat tubuhnya kuat, karena terbiasa tinggal di tempat yang fasilitasnya sangat kurang dibandingkan dengan ketika tinggal di kota Mekkah. Mereka terbiasa kerja, mereka terbiasa dengan sinar matahari, mereka terbiasa berpanas-panasan, sehingga itu akan membentuk kekuatan bagi tubuh mereka. Dan ini sejalan dengan perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika beliau melihat sudah begitu besar pengaruh budaya di luar Arab yang masuk ke kota Mekkah atau Madinah pada saat itu. Di zaman Umar, beliau mengatakan ikhshawshinu wakhshawshibu, terbiasalah kalian hidup dengan kehidupan yang keras, kehidupan yang menantang, agar fisik dan jiwa kalian terbiasa. Wakhlauliku wa tama'dadu ka'annakum ma'at wa iyyakum wattana'um, dan jangan ikut-ikutan dengan budaya di luar dari Islam. Itu tujuan yang kedua. Tujuan yang ketiga, hatta yakuna anjaba lil waladi wa asfali dhihn, supaya kemampuan berpikir mereka dan kemampuan mereka bertahan hidup itu bisa terasah dan terlatih ketika mereka tinggal di pedalaman Arab pada saat itu. Maka di antara kebiasaan orang-orang Arab di kota Mekkah yaitu membawa anak-anak atau cucu-cucu mereka ke sana, ataukah wanita-wanita yang berasal dari suku Badui itu datang ke kota Mekkah dan mencari anak-anak yang hendak mereka susui, Dan tentunya semua wanita tersebut yang berasal dari suku Badui itu menginginkan upah dari usaha mereka, dari jasa mereka. Mereka tentu tidak datang dan kembali dengan tangan kosong. Yang mereka inginkan adalah upah. Dan upah tersebut biasanya dibayarkan oleh bapak dari anak tersebut. Dan Rasulullah SAW sudah tidak ada bapaknya ketika beliau dilahirkan. Maka Halimah As-Sa'diyah menceritakan kisahnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Beliau mengatakan, tadhkuru Halimatu qissata radha'iha lin-nabi sallallahu alaihi wasallam fataqul. Halimah As-Sa'diyah menceritakan kisahnya bagaimana beliau menyusui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, kharajat min baladiha ma'a zawjiha. Jadi datang waktunya di mana dia keluar dari kampungnya bersama dengan suaminya. Wa ibnin laha saghir turdi'u, bersama seorang anak kecil, anaknya yang masih kecil, yang masih dia susui juga. Fi niswatin min Bani Sa'ad
ibn Bakar bersama dengan wanita-wanita dari suku Sa'ad bin Bakar. Ya, jadi mereka keluar bersamaan. Taltamisu ardha'a bi Makkah. Mereka menuju ke Mekah mencari anak-anak yang hendak mereka susui, ya, menawarkan jasa mereka. Qalat wa dzalika fi sanatin syahba. Dan pada saat itu, ya, fi sanatin syahba, ya, tahun di mana kemarau berkepanjangan, ya, musim paceklik, kekeringan terjadi di mana-mana. Lam tubqi lana syai'an, ya, tidak ada yang tumbuh, ya, kata Halimah. Qalat, kemudian Halimah mengatakan, fa kharajtu ala atanin li qamra ma'ana syarifun lana wallahi ma tabiddu biqatrah. Kata Halimah, ya, saya keluar dengan mengendarai seekor keledai yang berwarna putih, dan bersama kami juga ada seekor unta yang sudah tua. Wallahi ma tabiddu biqatrah, ya, unta kami ini, ya, tidak ada air susunya, tidak menghasilkan susu, ya, sudah tua. Wa ma nanamu lailana ajma' min sabiyina alladhi ma'ana min buka'ihi minal ju'. Dan sepanjang malam itu kami tidak bisa tidur, ya, kata Halimah, kami tidak bisa tidur karena sebabnya adalah anak kami terus-menerus menangis, ya, karena kelaparan. Wa ma fi sadiyya ma yughni. Ya, dan saya juga pada saat itu, ya, air susu saya kering. Ya, bayangkan seharusnya, ya, habis melahirkan anaknya, ya, beliau memiliki air susu tersebut dan menyusui anaknya, tetapi karena kekurangan gizi, ya, tidak ada yang tumbuh sehingga beliau juga tidak memilikinya. Wa ma fi syarifina ma yughadhi, dan unta kami juga tidak menghasilkan susu. Walakinna narju al-ghais, tetapi yang kami harapkan adalah turunnya hujan. Fa kharajtu ala atani tilka falaqad adamtu ar-rakba hatta syaqqa dzalika alaihim dha'fan wa ajafan. Maka saya pun keluar bersama dengan untaku, ya, bersama dengan teman-temanku juga yang lainnya, yaitu wanita-wanita tersebut, sampai kami mengalami kesempitan dan kelemahan yang luar biasa. Hatta qadimna Makkah naltamisu ardha'a, sampai kami masuk ke kota Makkah, ya, sampai di kota Makkah mencari anak-anak tersebut. Fama minna imra'atun illa wa qad 'urida 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fatabah. Ya, tidak ada satu wanita pun di antara kami yang dimana Rasulullah ditawarkan kepada mereka kecuali mereka menolak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, artinya wanita-wanita ini sudah ditawarkan untuk menyusui Rasulullah tapi mereka menolak. Ya. Tidak ada yang menerimanya satu wanita pun. Idza qila laha annahu yatim, ya, karena disampaikan kepada wanita-wanita itu anak ini adalah anak yatim, yaitu Rasulullah. Wa dzalika anna innama kunna narjul ma'ruf min abi sabiyah, karena kami mau ada balasan, ada upah yang diberikan oleh bapak dari anak tersebut. Fakunna naqul yatim wa ma asa an tasna'a ummuhu wa jadduhu, ya, kami katakan, ya, anak yatim, apa yang akan diberikan oleh ibunya dan kakeknya, ya, artinya yang kami harapkan adalah bapaknya. Fakunna nakrahu dzalik, dan kami membenci hal tersebut, artinya, ya, kami tidak mau menerima seorang anak yatim. Fama baqiyat imra'atun qadimat ma'i illa akhadhat radi'an ghairi, dan pada akhirnya setiap wanita, ya, mendapatkan anaknya masing-masing yang hendak mereka susui kecuali aku, ya, kata Halimah. Falamma ajma'na al-intilaq waz-zahab, ketika kami sudah bersepakat, ya, untuk meninggalkan kota Mekkah, qultu li sahibi, saya mengatakan kepada temanku, wallahi inni la akrah an arji'a min baini sawahibi wa lam akhudh radi'an. Ya, ketika kami sudah mau berangkat meninggalkan Mekah, saya katakan kepada temanku atau kepada sahabatku, sesungguhnya, ya, saya membenci, tidak suka kalau saya kembali, ya, ke kampung dan tidak membawa seorang anak, ya, tidak ada yang saya bawa. Saya datang tangan kosong, pulang juga dengan tangan kosong. Sesungguhnya saya tidak menginginkan hal tersebut. Maka kata Halimah,
wallahi la adhhabanna ila dzalikal yatim fala akhudhannahu. Ya demi Allah, saya akan kembali, ya, lalu kemudian mengambil anak yatim tersebut. Qala la alayki an taf'ali, asallahu an yaj'ala lana fihi barakah. Maka kata suaminya, ya, tidak apa-apa, ya, engkau mengambil anak tersebut dan kita berharap semoga Allah memberikan kepada kita keberkahan. Qala fa dhahabtu ilaihi fa akhadhtu. Kemudian saya kembali dan mengambil anak tersebut. Ya, karena tidak ada lagi yang bisa, atau tidak ada lagi anak yang saya dapatkan selain Muhammad. Qalat falamma akhadhathu raja'tu bihi ila rahli. Ketika saya mengambilnya, saya pun kembali kepada kendaraanku atau untaku. Falamma atau keledaiku, ya. Falamma wada'tuhu fi hijri aqbala alaihi sadiyaya bima sya'a min laban. Ketika saya mengambil anak tersebut, lalu kemudian aku meletakkan anak tersebut di dadaku, tiba-tiba, ya, air susuku banyak, ya. Fasyariba hatta rawiya. Kemudian anak ini minum dari air susuku sampai dia merasa kenyang, yang tadinya tidak ada. Wa syariba ma'ahu akhuhu hatta rawi. Dan anakku juga, ya, meminum dari susuku sampai, ya, anakku merasa kenyang. Tsumma nama. Kemudian kedua anak ini tidur. Itu Muhammad beserta dengan anaknya Halimah Sa'diyah. Wa ma kunna nanamu ma'ahu qabla dzalik. Padahal kata Halimah, ya, kami tidak pernah tidur nyenyak sebelumnya, ya, disebabkan karena tangisan anak kami. Wa qama zawji ila syarifina tilka fa idza hiya hafilun fa halaba minha wa syariba. Lalu kemudian suamiku pun mendatangi unta kami. Ya, ketika ia sampai ke unta kami, ia mendapati unta tersebut, ya, air susunya sudah penuh, mengembang. Fahalab, kemudian ia memerah susunya, lalu kemudian dia minum dari susu unta tersebut. Wa syaribtu ma'ahu hatta intahaina rawiyan wa shiba'a. Dan saya juga minum dari susu unta itu sampai saya merasakan kekenyangan. Fabitna bi khairi lailatin. Kata Halimah, pada malam itu kami tidur, ya, pada malam yang terbaik sepanjang hidup kami. Artinya, ya, karena kenyang dan keberkahan yang mereka dapatkan dari Rasulullah SAW. Qalat yaqulu sahibi hina asbahna ta'lami wallahi ya Halimah laqad akhadhti nasmatan mubarakah. Maka kata, ya, suamiku atau temanku kepadaku ketika datang waktu pagi hari, ketahuilah wahai Halimah, sesungguhnya engkau telah mengambil, ya, keberkahan, telah datang keberkahan kepada dirimu. Qalat faqultu wallahi inni la arju dzalik. Kata Halimah, sungguh aku menginginkan hal tersebut, ya, aku menginginkan keberkahan tersebut. Qalat thumma kharajna wa raqibtu atani wa hamaltuhu 'alayha ma'i fa wallahi laqata'tu birrakbi ma yaqdiru 'alayha syai'un min humrihim hatta inna sawahibi la yaqulna li ya banata abi Dhu'aib waihaki arbi'i 'alaina. Maka ketika datang waktu pagi harinya, saya pun naik ke atas keledaiku, yang mengendarai keledaiku, lalu kemudian keledai tersebut berjalan dengan sangat kencang sampai meninggalkan, ya, rombongan yang lainnya. Sampai-sampai teman-temanku mengatakan kepadaku, kata Halimah, pelan-pelanlah wahai Halimah, alaysat hadhihi atanuki allati kunti kharajti 'alaiha. Kata teman-temannya, pelan-pelan saja wahai Halimah, bukankah ini kendaraan yang engkau pakai berangkat ke Mekah? Maka kata Halimah, bala wallah, iya, demi Allah, innaha la hiya, sesungguhnya itu kendaraanku, ya, saya tidak menggantinya. Hiya faqulna wallahi inna laha la sya'na. Ya, maka kata teman-temannya, demi Allah, sesungguhnya Halimah, ya, ini punya sesuatu yang ia sembunyikan, punya sesuatu yang ia dapatkan, ya, karena berubah keadaannya saat ia pergi dan saat ia pulang. Qalat thumma qadimna manazilana min bilad Bani Sa'ad. Kemudian kami pun pulang ke rumah kami di suku Sa'ad.
wa ma a'lamu ardan min ardillahi ajdaba minha. Dan kata Halimah, tidak ada yang saya ketahui ada tanah atau tempat atau kampung yang paling kering, yang paling kekurangan kecuali kampungku, tempatnya Halimah. Fakanat ghanami taruhu alayya hina qadimna bihi ma'ana shiba'an lubnan fanahlibu wa nashrab. Biasanya kambing-kambingku itu kalau pergi mencari makan, mereka kembali dalam keadaan kelaparan, tidak mendapatkan makanan. Tetapi pada saat Halimah sampai ke rumahnya, ia mendapati kambing-kambingnya itu pulang dalam keadaan kenyang dan susu-susunya itu full dari kambing-kambing tersebut. Wa ma yahlibu insanun qatrata labanin. Pada saat yang sama tidak ada satupun atau tidak ada seekor kambing satupun dari kambing teman-temanku itu yang ada air susunya. Hanya kambing-kambing saya saja, kata Halimah. Wala yajiduha fi dar'in hatta kana al-hadiruna min qaumina yaqulun. Sampai-sampai orang-orang mengatakan, wailakum israhu haitsu yasrahu ra'i binti Abi Dzu'aib. Sampai penduduk kampung itu mengatakan, perintahkanlah atau bawalah kambing-kambing kalian ke tempat di mana kambingnya Halimah itu mencari makan, supaya kambing-kambing kalian itu kembali dalam keadaan yang sama dengan keadaan kambingnya Halimah. Tetapi ketika kambing mereka pergi ke tempat tersebut sama saja, mereka kembali dengan kambing-kambing itu dalam keadaan tidak sama keadaannya dengan kambing-kambingnya Halimah As-Sa'diyah. Dan ini adalah keberkahan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dirasakan oleh keluarga Halimah As-Sa'diyah dan suaminya, yaitu Al-Harith. Walam yazal ar-rasul 'inda Halimah hatta malat sanatah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun hidup bersama dengan Halimah selama 2 tahun. Wa kana yashibbu syababan la yushbihul gilman. Beliau tumbuh tidak sama dengan anak-anak lainnya. Beliau tumbuh dan terlihat lebih dewasa dibandingkan dengan anak-anak yang lainnya. Di saat anak-anak yang lainnya masih berumur 2 tahun dan Rasulullah juga masih berumur 2 tahun, beliau yaitu Halimah As-Sa'diyah mengatakan Rasulullah kelihatannya telah berumur 4 tahun. Padahal yang lainnya masih 2 tahun, beliau juga masih 2 tahun. Tetapi pertumbuhannya seperti seorang anak yang telah berumur 4 tahun. Maka Halimah As-Sa'diyah mengatakan, "Falam yazal Allah Ta'ala juriyana al-baraka wa nata'arrafuha hatta balagha sanatain, fakana yashibbu syababan la yushibbuhu al-gilman." Dan kata Halimah, Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada kami keberkahan, dan kami mengetahui bahwasanya keberkahan atau apa yang kami rasakan ini adalah merupakan keberkahan yang dibawa oleh anak ini. Sampai ketika ia berumur 2 tahun, kata Halimah, anak tersebut yaitu Muhammad tidak seperti anak-anak lainnya yang berumur 2 tahun. Dia lebih dewasa dari seumurannya. Berkata Imam Az-Zahabi rahimahullah, fakana sallallahu alaihi wasallam yashibbu fi yaumihi syabab as-sabi fi syahr. Setiap pertambahan 1 hari di dalam umur Nabi sallallahu alaihi wasallam itu setara dengan pertambahan atau pertumbuhan 1 bulan dibandingkan dengan anak-anak yang lainnya. Wa yashibbu fi syahri syabab as-sabi fi sana. Dan bertambah 1 bulan dalam proses tumbuh kembangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu setara dengan 1 tahun perkembangan atau tumbuh kembang dari anak-anak biasa. Hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berlalulah 2 tahun. Dan seharusnya sudah selesai kontraknya. Yang berarti Halimah harus mengembalikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke ibunya. Maka kata Halimah, faqadimna ala ummihi zairin laha. Maka kami pun datang kepada ibunya.
dan kami sangat menginginkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu masih tinggal bersama dengan kami. Ya, terhadap apa apa yang didatangkan oleh Allah dengan adanya Nabi atau Muhammad atau anak ini bersama dengan kami dari keberkahan-keberkahan. Fakallamna ummahu, dan kami pun berbicara dengan ibunya dan mengatakan kepadanya, "Lau tarakti bunayya indi hatta yaghladha fa inni akhsha alaihi waba'a Makkah." Kata Halimah, sekiranya engkau masih mengizinkan anak ini bersama dengan kami sampai dia tumbuh berkembang selama beberapa waktu lamanya, karena sesungguhnya aku khawatir anak ini ketika kembali ke Mekah dia akan terkena dengan wabah Mekah, penyakit yang tersebar di kota Mekah. Wallahu alam, apakah memang betul ada penyakit tersebut ataukah ini hanya keinginannya Halimah saja, sehingga ia mengatakan jangan sampai anakmu kembali dan terkena penyakit. Qalat Halimah, maka berkata Halimah, falam nazal biha hatta raddathu ma'ana, dan kami berusaha terus-menerus membujuk ibunya sampai akhirnya ibunya yaitu Aminah mengizinkan Rasulullah SAW pulang bersama dengan Halimah atau tetap bersama dengan Halimah di suku Sa'ad. Kemudian hadirin rahimakumullah, kita berpindah kepada peristiwa selanjutnya. Rasulullah kembali melanjutkan hidupnya bersama Halimah. Peristiwa berikutnya adalah hadisatu syaqqi sadri sallallahu alaihi wasallam, peristiwa dibelahnya dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini terjadi ketika Rasulullah masih bersama dengan Halimah As-Sa'diyah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Hakim di dalam kitab beliau Al-Mustadrak dari sahabat yang mulia Utbah bin Abdis Sulami, sesungguhnya datang seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu kemudian mengatakan kepada beliau, wahai Rasulullah, kaifa kana awwalu sya'nika ya Rasulullah, wahai Rasulullah, coba ceritakan bagaimana asal mula engkau mendapatkan kemuliaan ini, menjadi seorang nabi. Maka Rasulullah SAW mengatakan, kanat hadinati min bani Sa'ad bin Bakar, adalah wanita yang menyusuiku dari suku Sa'ad bin Bakar, yaitu Halimah. Fantalaqtu ana wa ibnin laha fi bahmin lana. Suatu hari saya bersama dengan anaknya pergi menuju kepada sekumpulan kambing-kambing kami. Walam na'khudh ma'ana zadan, dan kami berdua datang atau pergi ke tempat tersebut tidak membawa perbekalan. Faqultu ya akhi, maka aku katakan, wahai saudaraku, idhhab fa'tina bizat, pergilah, kembalilah ke ibu kita yaitu Halimah, dan bawalah makanan atau perbekalan. Fantalaqa akhi, kemudian saudaraku ini, saudara sepersusuan Rasulullah pun pergi. Wa makastu 'indal baham, dan saya tinggal menjaga kambing-kambing tersebut. Fa'aqbala tayran abyadan, maka aku melihat dua ekor burung datang menuju ke arahku, dan burung tersebut berwarna putih. Ka'annahuma nasrani, seolah-olah kedua burung tersebut seperti burung nasar atau nazar, burung yang besar itu. Faqala ahaduhuma, burung nasar yang besar itu, yang botak kepalanya, yang pemakan bangkai. Tapi seolah-olah, kata Rasulullah, seolah-olah burung nasar. Maka faqala ahaduhuma li sahibihi, maka berkata makhluk tersebut kepada temannya, kan dua orang. Huwa, salah satunya mengatakan, inikah yang dimaksud, sambil menunjuk kepada Rasulullah, inikah yang dimaksud? Qala na'am, yang satunya mengatakan iya. Fa'aqbala yabtadirani, maka kedua makhluk itu pun datang bersegera kepadaku. Fa'akhadhani fabatahani ilal qafa, kemudian memegangku dan membaringkanku dalam keadaan wajahku mengarah ke atas. Artinya
seperti orang yang normal tidur, ya, menghadap ke atas. Fasyaqqa batni, kemudian kedua makhluk tersebut pun membelah, ya, perutku atau dadaku, ya. Tsumma istakhraja qalbi, kemudian mengeluarkan hatiku. Fasyaqqahu, kemudian membelah hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa akhraja minhu alaqaitaini saudawaini, ya, kemudian kedua makhluk itu, ya, malaikat, ya, tapi Rasulullah belum tahu malaikat pada saat itu, beliau masih kecil, ya. Maka kedua malaikat tersebut membelah hati Rasulullah SAW dan mengeluarkan dua gumpalan darah yang berwarna hitam. Faqala ahaduhuma li sahibihi, kemudian berkata salah satu dari makhluk tersebut kepada temannya, "I'tini bima'i saljin," ya, bawakan air dingin, ya, bawakan air dingin. Faghasala bihi jawfi, thumma qala i'tini bima'i bardin, faghasala bihi qalbi, ya, datanglah dengan membawa air dingin, maka kedua malaikat itu, ya, mencuci rongga atau, ya, bagian tubuh Rasulullah SAW yang di dalam, yang dibelah tersebut. Kemudian setelahnya ia mengatakan, datanglah dengan membawa air dingin, ya, faghasala bihi qalbi, maka dengan air dingin tersebut, ya, malaikat itu mencuci hati Rasulullah SAW. Thumma qala i'tini bis sakinah, kemudian, ya, kata salah satu di antara malaikat itu, datangkanlah ketenangan. Fadzarraha, ya, kemudian ketenangan itu ditaburkan ke dalam hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qala ahaduma li sahibihi hushu fahasahu, kemudian salah satu di antaranya mengatakan, ya, kembalikanlah dan jahitlah, ya, artinya kembalikan hatinya masuk ke dalam tubuhnya dan jahitlah perut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa khatama alaihi bi khatam an-nubuwah, ya, maka, ya, kemudian diletakkanlah tanda kenabian pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma talaqa wa tarakani, kemudian kedua malaikat itu pergi meninggalkanku. Wa fariqtu farqan syadidan, ya, dan saya pun bersegera pulang, ya, bercepat-cepat pulang dengan merasakan ketakutan yang luar biasa. Tsumma talaqtu ila ummi, kemudian aku datang kepada ibuku, yaitu Halimah maksudnya, ya, kepada ibuku. Fa akhbartuha billadzi laqituhu, dan saya sampaikan kepadanya apa yang menimpa diriku. Fa ashfaqat alayya ay yakuna ulbisa bi, qalat u'idzuka billahi, ya, maka Halimah pun khawatir jangan sampai anak ini terkena gangguan syaitan, ya, atau gangguan jin. Maka Halimah mengatakan, u'idzuka billah, saya berlindung atau saya meminta perlindungan kepada Allah untuk dirimu. Farahalat ba'iran laha, maka Halimah pun bersegera mengambil hewan tunggangannya. Wa hamalatni ala rahil, dan membawaku, ya, dengan hewan tersebut. Wa raqibat khalfi hatta balagna ila ummi, ya, dengan bercepat-cepat Halimah membawaku kepada ibuku. Faqalat au addaitu amanati wa zimmati, maka ketika Halimah bertemu dengan ibu Rasulullah SAW, ia mengatakan, sungguh saya telah menunaikan amanahku, ya, pekerjaanku sudah selesai. Wa haddatsatha billadzi laqiyat, ya, kemudian Halimah pada awalnya tidak ingin menceritakan apa yang dialami oleh Rasulullah, sampai ibunya, yaitu Rasulullah, ibu Rasulullah yaitu Aminah, mengatakan kepada Halimah, tidak apa-apa, ceritakan saja, seandainya ada sesuatu aneh yang engkau lihat, ya, yang menimpa anakku. Maka akhirnya, ya, Halimah pun menceritakan kisah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, ya, tetapi bagaimana respon ibunya, yaitu Aminah, ya, ternyata beliau tidak kaget, ya, beliau tidak takut dan tidak kaget mendengarkan berita tersebut. Bahkan, ya, kata Halimah, inni ra'aitu hina hamaltu bihi annahu kharaja minni nurun adha'at minhu qusur Syam. Ya, saya tidak merasa aneh dengan apa yang engkau lihat, karena sesungguhnya aku juga melihat, ya, di dalam mimpiku ketika aku melahirkan anak ini, yaitu Muhammad SAW, ya, keluar atau bersinar dariku cahaya
yang sampai ke negeri Syam yang sangat jauh dan menyinari kerajaan-kerajaan dari negeri Syam. Ya, jadi kata beliau yaitu Aminah, ya sudah, saya sudah terbiasa dengan apa yang engkau lihat. Ya, itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad tadi dan Imam Hakim. Dan hadis yang diriwayatkan juga oleh Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ya, beliau mengatakan suatu ketika Jibril alaihissalam datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beliau sedang bermain dengan anak-anak lainnya. Maka Jibril pun mengambil Rasulullah lalu kemudian membaringkan Rasulullah lalu kemudian membelah tubuh Rasulullah atau perut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke dadanya. Fastakhrajal qalba, kemudian Jibril mengeluarkan hati Rasulullah, lalu kemudian dari hati tersebut dikeluarkan gumpalan darah. Lalu kemudian Jibril mengatakan, hadza hazzu syaitani minka, sesungguhnya ini adalah bibit-bibit syaitan yang berada pada dirimu. Lalu kemudian itu dikeluarkan. Tsumma ghasalahu fi tastin min zahabin bima'i zamzam. Kemudian Jibril mencuci hati Rasulullah SAW di sebuah bejana yang terbuat dari emas, dan Jibril mencucinya dengan air Zamzam. Tsumma la'amahu tsumma a'adahu fi makani. Kemudian Jibril mengembalikan hati Rasulullah pada tempatnya. Waja'al gilman yas'auna ila ummihi ya'ni dhi'rihi. Kemudian anak-anak yang ada pada saat itu tiba-tiba mereka lari berpencar menuju kepada ibu-ibu mereka yang menyusui mereka dan mengabarkan kepada mereka, anak-anak tersebut mengatakan, inna Muhammadan qad qutil, sesungguhnya Muhammad sudah dibunuh. Fastaqbaluhu wa huwa muntaqi'ul laun. Maka datanglah orang-orang berkumpul dan mereka melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah berubah warna, artinya berubah warna kulitnya. Maka kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, wa qad kuntu ara athara dzalikal makhit fi sadrihi sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas bin Malik, Anas bin Malik ini salah seorang pembantu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hidup bersama dengan Rasulullah di dalam rumah beliau. Beliau dari kecil dibawa oleh ibunya dan diserahkan oleh ibunya kepada Rasulullah dengan mengatakan, wahai Rasulullah, ini anakku, jadikan ia bermanfaat untuk dirimu. Maka Anas bin Malik mengatakan, sungguh-sungguh saya melihat bekas jahitan tersebut di dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada bekas jahitannya. Hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu hikmah di balik peristiwa tersebut, bagaimana Rasulullah dibelah dadanya, kemudian dikeluarkan hatinya, kemudian dicuci, lalu kemudian dimasukkan kembali, adalah hikmahnya yaitu untuk menghilangkan segala benih-benih kemaksiatan, atau benih-benih atau pintu-pintu yang bisa dimasuki oleh syaitan untuk menggoda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sebagai persiapan untuk bagaimana Allah Jalla Jalaluhu mengangkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi seorang nabi. Yang terakhir adalah ada beberapa hadis yang meriwayatkan tentang peristiwa ini, yang jumlah total hadisnya adalah bahwasanya Rasulullah itu dibelah dadanya sebanyak 4 kali di masa kehidupan beliau. 2 di antaranya adalah hadis yang lemah atau hadis yang dhaif, sedangkan 2 yang lainnya adalah hadis yang sahih atau hadis yang benar periwayatannya. Tidak apa-apa kita sebutkan. Yang pertama adalah peristiwa yang kita sebutkan barusan, yaitu saat beliau masih kecil. Riwayat yang kedua, dan ini riwayat yang lemah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad oleh sahabat Ubay bin Ka'ab, bahwasanya Abu Hurairah pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ma awwalu ma ra'aita min amri nubuwah, wahai Rasulullah, ciri-ciri atau tanda-tanda apa yang paling pertama engkau lihat yang menunjukkan tentang kenabianmu? Maka
ya Rasulullah SAW pun mengatakan, ya, laqad sa'alta Abu Hurairah anni la fi sahratin, ya, sungguh Abu Hurairah, ya, suatu hari atau suatu saat saya berada di sebuah padang pasir dan saya berumur 12 sinin, ya, 10 tahun, ya, 10 tahun lebih beberapa bulan. Wa idza bikalamin fawqa ra'si, maka tiba-tiba terdengar suara dari atas kepalaku mengatakan, huwa, apakah ini yang dimaksud? Maka ia menjawab, ya, yang lainnya menjawab iya. Ya, fastaqbalani biwujuhin lam araha li khalqin qattun, dan saya melihat wajah yang tidak pernah saya lihat semisalnya. Wa arwahin lam ajidha min khalqin qatt, ya, dan ruh atau arwah yang tidak pernah saya lihat. Wasiyabin lam araha ala ahadin qat, dan pakaian yang tidak pernah saya lihat. Sampai akhirnya kedua malaikat itu datang dan kemudian, ya, melakukan proses pembelahan dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan proses tersebut, ya, bila dam wala waja', tidak mengeluarkan darah dan juga tidak, ya, menyebabkan rasa sakit di diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tetapi ini adalah hadis yang dhaif, cukup untuk kita ketahui saja. Ya, kali yang ketiga, ya, adalah indal mab'ats, ketika Rasulullah diutus menjadi nabi, ya, dan juga ini adalah hadis yang dhaif, ya, di mana disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum diutus, ya, sebelum turunnya ayat Iqra, ya, beliau dibelah dulu dadanya, dan kemudian, ya, dicuci, dan kemudian, ya, dikembalikan seperti semula, ya, dan ini lemah. Yang keempat, ya, dan ini hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam kitab sahih mereka dari sahabat yang mulia Abu Dzar Al-Ghifari. Beliau mengatakan, ya, Rasulullah SAW bersabda, "Furija saqfu baiti wa ana bi Makkah." Ya, dan ini terjadi pada peristiwa Isra dan Mi'raj, yaitu sebelum Rasulullah diisrakan dan dimi'rajkan. Ya, kata Rasulullah, "Furija saqfu baiti." Ya, pada malam itu tiba-tiba atap rumahku itu terbuka. Wa ana bi Makkah, ya, dan saya masih di Mekkah pada saat itu. Fanazala Jibril, kemudian Jibril turun. Fa faraja sadri, kemudian Jibril membelah dadaku. Summa ghasalahu min ma'i Zamzam, kemudian Jibril mencuci, ya, mencuci dada Rasulullah dengan air Zamzam. Summa jaa bi tastin min zahabin mumtali'in hikmatan wa imanan, kemudian Jibril datang membawa bejana yang terbuat dari emas yang penuh berisi dengan hikmah, kebijaksanaan, wa imanan, dan keimanan. Fa afraghaha fi sadri, kemudian, ya, isi dari bejana tersebut ditumpahkan masuk ke dalam dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa atbaqahu, kemudian ditutup kembali dada Rasulullah. Summa akhadha bi yadi, kemudian Jibril alaihissalam, ya, mengambil tanganku. Fa'araja bi ila sama, ya, kemudian Jibril pun membawaku, ya, dalam peristiwa Isra Mi'raj tersebut, ya. Dan hadis tentang Isra Mi'raj ini panjang, ya, tidak bisa kita sebutkan atau tidak sempat kita sebutkan pada kesempatan ini. Yang terakhir adalah khatam an-nubuwah, yaitu tanda kenabian yang sering kita dengarkan, khatam an-nubuwah, ya, yaitu tanda kenabian. Kalau khatim an-nubuwah, penutup, ya, kenabian, atau khatim an-nabiyyin, penutup dari para nabi. Ya, ini khatam an-nubuwah, yaitu tanda kenabian. Apa itu tanda kenabian? Ya, huwa ibaratun an qit'ati lahmin nati'ah. Ya, dia adalah gumpalan daging yang yang timbul, ya, alaiha sya'run 'inda katifihil aisar, ya, yang berada di pundak kiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alaiha sya'run, ya, dan ada rambutnya. Ya, jadi gumpalan daging yang timbul, ya, berada di pundak kiri Rasulullah. Hajmuha qadru baydatil hamamah, ukurannya seperti telur
burung merpati, ya, ukurannya. Wa hadzal khatam alladhi yu'rafu bi khatam an-nubuwah, ya, inilah yang dimaksud dengan khatam atau tanda stempel kenabian. Wa huwa alamatun min alamatihi an-nabawiyyah fil kutubis sabiqah. Ya, tanda tersebut, daging tersebut yang dinamakan khatam an-nubuwah itu disebutkan di dalam kitab-kitab umat sebelum Islam. Ya, bahwa ciri nabi yang akan datang itu ada khatam atau tanda kenabian di pundak kirinya. Ya. Kama tadullu ala dzalika qissatu Bahira ar-Rahib wa qissatu, ya, Salman al-Farisi kama sayati. Ya, dan itu juga disebutkan dalam kisah Rasulullah bertemu dengan pendeta, ya, Bahirah namanya, dan kisah ketika Salman al-Farisi, ya, memeluk Islam dalam perjalanan beliau yang sangat panjang. Itu akan dikisahkan nanti yang berhubungan dengan tanda kenabian ini. Dan tanda kenabian ini, ya, tidak ada sejak Rasulullah lahir, artinya belum ada, ya, dari Rasulullah SAW lahir. Wa innama takawwana ba'dal wilada wa annahu 'ala al-asah kana ba'da hadisati syaqqi as-sadr wa huwa shaghir. Ya, tanda ini muncul ketika, ya, setelah peristiwa dibelahnya dada Rasulullah SAW. Maka, ya, para ulama mengatakan wasirru fi wad'il khatam 'inda katifihi al-aysar anna al-qalba fi tilka al-jihah. Ya, dan salah satu hikmahnya, ya, kenapa tanda kenabian itu, ya, berada di pundak kiri Rasulullah SAW, karena, ya, hati itu berada di sisi kiri tubuh, ya. Wa li annahu ma'sumun min waswati syaitan wa dzalikal mawdi' yadkhulu minhu, ya, asy-syaitan. Ya, karena Rasulullah telah dijaga dari godaan syaitan, ya, dan, ya, syaitan itu masuk dan menggoda manusia dari arah kirinya atau pundak kirinya. Ya, ini disebutkan oleh penulis kitab Fathul Bari, yaitu Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, ya, dengan sanad yang sahih. Suatu ketika Abu An-Nadrah mengatakan, ya, saya bertanya kepada Abu Sa'id Al-Khudri, yaitu sahabat Rasulullah, tentang tanda kenabian tersebut. Ya, faqala kana fi dhahrihi bid'atun nashizah. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, ya, itu berada di pundak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa gumpalan daging yang timbul, ya, gumpalan daging yang timbul. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat As-Sa'ib bin Yazid oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari, ya, sahabat ini mengatakan, "Zahabat bi khalati ila Rasulillah." Ya, saya bersama dengan tanteku datang kepada Rasulullah. Maka, ya, tanteku mengatakan, "Wahai Rasulullah, inna ibna ukhti waji'un." Wahai Rasulullah, sesungguhnya anak dari saudaraku ini sakit. Ya, maksudnya adalah ini, ya, Sa'ib bin Yazid. Famasaha ra'si, maka Rasulullah pun mengusap kepalaku. Wada'a li bil barakah, dan mendoakan keberkahan untukku. Summa tawadda'a fasharibtu min wudu'ihi. Kemudian, ya, Rasulullah berwudu, lalu kemudian aku, ya, meminum bagian dari wudu tersebut. Summa kumtu khalfa zahrihi. Kemudian aku berdiri di belakangnya, yaitu di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fanadhartu ila khatam an-nubuwah baina katifaihi mithla zirri al-hajalah. Maka aku berdiri di belakang Rasulullah dan aku melihat khatam an-nubuwah atau tanda kenabian tersebut. Ya, dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Jabir bin Samurah, ya, jadi tanda kenabian ini telah dilihat oleh, ya, para sahabat. Salah satunya juga oleh Jabir bin Samurah. Dia mengatakan, aku melihat tanda kenabian tersebut fi zahri Rasulillah ka'annahu baydatu hamamin. Ya, aku melihatnya di pundak, ya, Rasulullah SAW seperti telur seekor burung merpati. Bahkan, ya, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim,
oleh sahabat Abu Zaid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memanggil sahabat ini, yaitu ya Abu Zaid, ya, katanya, iqtarib minni, mendekatlah kepadaku. Faqtarabtu minhu, maka aku mendekat kepadanya. Faqala adkhil yadak famsah dhahri, masukkanlah tanganmu di pundakku, ya, dan usaplah pundakku. Maka beliau pun memasukkan tangannya dan meraba atau memegang, ya, tanda kenabian tersebut, ya. Dan kata beliau, sya'aratun baina katifaihi, ya, di gumpalan daging tersebut atau tanda kenabian tersebut, ya, terdapat beberapa helai rambut padanya. Hadirin yang semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, semoga bermanfaat apa yang kita dengarkan pada malam hari ini, itu kisah Rasulullah SAW disusui oleh Halimah Sa'diyah dan keberkahan yang beliau bawa kepada keluarga Halimah Sa'diyah. Ya, semoga kita bisa mengambil pelajaran darinya, dan insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, dan saya minta izin untuk salat di kampus, tidak salat bersama di sini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.